Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Linux Channel dengan Pak Aritsa di sini. Pada mata kuliah biostatistik kali ini kita akan belajar mengenai distribusi normal. Apa itu distribusi normal dan cara penggunaannya. Yuk kita tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe. Baik, ya, distribusi normal. Apa sih definisi dari distribusi normal itu? Jadi menurut Budiarto, distribusi normal merupakan distribusi probabilitas dengan variabel yang random continue ya. Jadi continue, bukan discrete. Dipopulerkan penggunaannya oleh Carl Friedrich Gauss. Gauss mengamati hasil percobaan yang dilakukan berulang-ulang, menemukan bahwa nilai rata-rata atau mean merupakan hasil yang paling sering. Penyimpangan ke kiri maupun ke kanan dari nilai rata makin sedikit terjadi. Ya, dan jika disusun akan terbentuk distribusi yang simetris. Baik, menurut Andi tahun 2009, ya, jika kita membuat histogram, ya histogram itu apa nanti ada pembahasannya sendiri. Dari data yang kita hasilkan, maka distribusi normal dapat digambarkan seperti bentuk histogram yang menyerupai lonceng. Kalian tahu lonceng ya, bel. Ya, lonceng atau bel. Jadi bentuknya melengkung seperti lonceng yang simetris kiri dan kanannya. Oke. Nah, menurut Chen, normal distribution, also known as the Gaussian distribution, is a probability distribution that is symmetric about the mean, showing that data near the mean are more frequent in occurrence than data far from the mean. In graph form, normal distribution will appear as a bell curve. Ya, jadi bentuknya seperti lonceng. Kalau kita gambarkan nanti seperti ini bentuknya. Jadi bentuk lonceng itu diperoleh dari penggambaran histogram ya, dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita susun menjadi histogram dan bentuknya akan seperti ini. Baik, kita gambarkan ya seperti apa bentuk dari distribusi normal itu. Gambarannya seperti ini. Nah, ini graf sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini gambar dari distribusi normal. Bentuknya menyerupai lonceng. Baik. Jadi dalam melihat data distribusi normal itu secara visual dapat dilihat dari bentuk histogramnya ya. Dia gambar yang sebelah kiri ya. Gambar yang pertama, kita lihat dari bentuk histogramnya ini tidak simetris, maka ini bukan distribusi normal. Terlihat bahwa datanya lebih banyak di sebelah kiri, ya, lebih banyak di sebelah kiri. Sedangkan yang gambar nomor 2 ini juga sama, ini bukan distribusi normal karena datanya lebih banyak tersebar di sebelah kanan. Sedangkan yang nomor 3 ini bentuknya tidak beraturan. Nah, sekarang seperti apa sih bentuk distribusi normal itu? Nah, kita lihat ya. Ya, ini contoh dari beberapa kasus yang mengikuti distribusi normal. Namun tidak cuma ini saja ya. Jadi ada tinggi badan, bobot tablet dalam satu batch, konsentrasi bahan aktif dalam obat, tekanan darah, dan juga nilai pada ujian ya. Nilai pada ujian itu juga termasuk dalam distribusi normal. Oke. Ada beberapa kasus yang mana data cenderung untuk ya tends to be around a central value ya. Jadi cenderung untuk menuju atau di sekitar nilai pusat ya, tidak bias ke kiri ataupun ke kanan. Seperti gambar nomor 1 dan 2 ini. Yang bias kiri dan bias ke kanan. Nah, maka disebut dengan distribusi normal seperti ini contohnya. Nah, ini gambar yang nomor yang kuning ya, saya kasih nomor 1. Nah, di sini. Ini merupakan contoh dari distribusi normal. Kalian bisa lihat di sini ada histogramnya ya. Kemudian yang sumbu Y di sini adalah frekuensinya. Ini sumbu X ini adalah datanya. Misalkan ini adalah data tinggi badan. Nah, kecenderungannya tinggi badan itu yang tinggi badannya ke kanan semakin sedikit frekuensinya. Artinya yang tinggi badannya atau di atas 180
50 katakanlah ya, ini contoh aja, ini frekuensinya lebih sedikit. Dan juga jumlah tinggi badan frekuensinya yang kurang dari 150 juga lebih sedikit, semakin kiri semakin sedikit, maka kecenderungannya membentuk distribusi normal, bentuknya seperti lonceng ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini gambar yang kedua yang sebelah kiri. Nah, ini distribusi umur, usia dalam suatu populasi. Misalkan populasinya ini ada 50. Nah, ini distribusinya kita lihat. Jadi kecenderungannya di suatu populasi itu yang paling banyak adalah usia muda. Nah, ini usia-usia 30-an, 40-an ya. Semakin ke kanan usianya mendekati ukuran usia 50, ini semakin jarang, frekuensinya semakin sedikit. Dan juga semakin ke kiri usianya kurang dari 50 sampai usia misalkan balita ya. Ini kita lihat semakin ke kiri frekuensinya semakin sedikit. Nah, ini contoh-contoh distribusi normal. Jadi secara visual dapat kita lihat dengan cara melihat dari bentuk histogramnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk kurva ya, distribusi normal, bentuknya seperti lonceng ya. Jadi simetris, kiri dan kanannya itu simetris. Bisa kita lihat di sini. Ya, distribusi normal itu memiliki mean sama dengan median sama dengan mode atau modus ya. Ya, modus itu nilai yang paling sering banyak muncul ya. Tapi tidak harus sama persis ya, mungkin mendekati. Simetri di pusat, jadi di center ini simetri. Ya, jadi mean, kemudian median, dan modusnya ini simetri di pusat. Kemudian 50% nilai atau data kurang dari rata-rata atau mean. 50% lebih besar dari rata-rata atau mean. Jadi datanya kalau secara simetri ya, secara teori itu 50% di sebelah kanan, 50% di sebelah kiri. Nah, ini contoh dari distribusi normal sebuah data. Nah, misalkan gini, ini adalah data usia yang diambil dari sebuah populasi ya. Diperoleh data seperti ini, 20, 23 seterusnya sampai 47, 50. Kita hitung nilai mean, median dan modusnya. Mean-nya 35, mediannya 35 dan modusnya 35. Kita lihat di sini nih, ini modusnya. Nah, nih mediannya juga di sini, mediannya. Nah, mean-nya kita cari rata-ratanya ya 35, sehingga kita bisa dapatkan kalau kita gambarkan histogramnya itu akan menjadi kurva yang bentuknya seperti lonceng. Jadi seperti itu. Jika ada skor ekstrim di salah satu ujung distribusi, kemungkinan skor rata-rata akan miring dari mediannya. Kita menyebut skor ekstrim itu sebagai pencilan ya, atau nama lainnya outlier, atau istilahnya outlier. Jika datanya miring, ini dapat mendistorsi skor rata-rata atau mean dan dapat membiaskan hasil tes ya. Jadi skor rata-ratanya itu bisa menyimpang ya, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari nilai median ya, itu jika ada skor ekstrim ya. Baik, sekarang kita lihat istilahnya di sini adalah skewed data atau kemiringan data ya. Oke, yang pertama adalah positively skewed data. Jadi data yang kemiringannya positif ya. Kalau tadi kan simetris, lah ini miring, miringnya positif ya. Jadi ketika data miring positif, ada skor ekstrim outlier di ujung atas rentang data atau di sebelah kanan ya. Ini mungkin menyebabkan skor rata-rata lebih besar dari median atau modusnya. Jadi skor rata-ratanya mean itu lebih besar daripada nilai median atau modusnya. Seperti kita lihat di gambar sebelah kiri di sini, nilai mean-nya di sebelah kanan. Karena apa? Karena ada outlier. Jadi skor ekstrim yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini di usia ya, ada skor ekstrim yaitu 60, 55 ya di sini ya. Sehingga nilai mean-nya itu lebih besar dari nilai median dan modus, sehingga grafiknya agak menceng ya, atau miring positif ya, agak menceng ke kanan. Oke,
Sekarang bagaimana yang miringnya negatif, negatively skewed data. Oke, kita lihat. Jika data miring negatif berarti ada skor ekstrim di ujung bawah atau kiri. Di ujung kiri di sini. Nah, sebelah kiri sini. Dari data kita. Jadi data kita ini diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Kalau ada skor ekstrim di ujung bawah atau sebelah kiri ya tentang data, menyebabkan bahwa nilai mean-nya itu menjadi lebih rendah. Ya, jadi nilai mean-nya menjadi lebih rendah daripada nilai median atau modusnya, sehingga gambar kurvanya seperti ini, jadi menceng ya, negatif ya ke kiri karena nilai mean-nya itu lebih kecil ya dari nilai median dan nilai modusnya. Jadi ini contoh-contoh dari kemiringan kurva ya. Berikutnya adalah kurtosis. Jadi dalam distribusi normal terkenal ada istilah tadi skew, kemiringan, sekarang ada istilah kurtosis atau kelancipan. Jadi selain skew kita perlu mengukur kurtosis. Ini menggambarkan puncak dari kurva. Jadi puncaknya itu gimana? Ada yang lancip, ada yang rendah, ada yang normal. Distribusi normal sering disebut dengan mesokurtik. Jadi kalau distribusi normal disebut dengan mesokurtik ya, yang merupakan referensi lain untuk bentuk lonceng yang kita tuju. Namun kami mungkin mengalami masalah dengan kurva yang terlalu muncak atau yang terlalu datar. Ya, istilah muncak ini disebut dengan ini ya, leptokurtik. Kemudian yang terlalu landai ini disebut dengan platykurtik ya. Kita lihat yang pertama yaitu leptokurtik. Jadi meskipun mean, median dan modusnya sama ya, ini ya, kita lihat ini sama, tapi hanya sedikit variasi ya, atau varian atau simpangan baku dari data, sehingga analisisnya semakin sulit. Jadi bentuknya seperti ini, jadi sangat lancip ya karena simpangan bakunya itu kecil. Nah, simpangan bakunya kecil sehingga datanya bergerombol ya di antara ini, tengah-tengah ini ke data pusat antara median dan modus ya. Jadi karena variasinya kecil atau simpangan bakunya kecil ya. Jadi variation itu sama dengan itu ya, varian. Nanti kalian akan belajar mengenai apa itu varian, kemudian belajar lagi simpangan baku. Baik, yang kedua di sini contoh yang kedua kita lihat bahwa ini disebut dengan platykurtik. Jadi kurvanya landai. Jadi mean, median itu sama ya, tapi terlalu banyak variasi sehingga modusnya tidak ada. Hampir tidak ada modusnya. Jadi semuanya satu ya, tidak ada yang double ya. Too much variation. Jadi variasinya simpangan bakunya itu besar ya. Kalau ini kan tadi kan kecil ya, nah ini besar sekali sehingga datanya jadi bias ya. Jadi bentuknya seperti ini, jadi banyak variasinya. Kita lihat bandingkan data yang ditabek di sini 1 dan di 2. Di 1 dia di usianya ini variasinya sedikit ya, 31 sampai 39. Bandingkan dengan data yang di bawahnya ini, di rentang usianya dari 20 sampai dengan 50. Jadi jumlah variasinya cukup banyak sekali ya. Jadi seperti ini gambarannya bentuk distribusi normal. Dilihat dari bentuk kurtosis atau kelancipannya. Ada dua yaitu leptokurtik, platykurtik, dan yang normal, distribusi normal itu namanya mesokurtik ya. Ini yang distribusi normal, bentuknya seperti lonceng seperti ini. Oke. Baik, masih di distribusi normal. Jadi misalkan kita punya data ya, X ya, datanya X dengan nilai mean atau ratanya mu dan variannya sigma kuadrat, di mana E itu bilangan natural ya, 2,78128. Maka distribusi normal kita dapat susun
menjadi sebuah fungsi ya, namanya fungsi kepadatan probabilitas atau nama lainnya PDF ya, probability density function. Jadi fungsi kerapatan probabilitas, yang mana fungsinya itu adalah sebagai berikut ya, fx sama dengan 1 per sigma akar dari 2pi dikali e pangkat min setengah ya dalam kurung kuadrat x min mu ya, itu ya, x min mu per sigma. Dengan persamaan ini kita mendapatkan bahwa dengan mengetahui nilai rata simpangan baku dari suatu distribusi data, maka ordinat fx atau fungsi x dapat dihitung untuk setiap nilai x, sehingga plot distribusi normal dapat dihasilkan. Jadi kalau kita ingin bikin kurva distribusi normal, misalkan kita punya data x ya, dicari nilai mean-nya, dicari variannya, ya nanti kita bisa susun distribusi normalnya menggunakan fungsi ini ya. Oke, gambarannya nanti seperti ini kalau sudah tersusun fungsi ya. Ini gambarannya. Jadi nah, kita bisa lihat di sini ada kurva hijau, biru, merah, kemudian ada oranye. Apa sih yang membedakan di sini? Kita lihat bahwa yang membedakan di sini misalkan yang biru, merah, dan oranye atau oranye itu yang membedakan adalah nilai variannya. Kita lihat yang biru variannya 0,2 jadi lancip ya. Yang merah variannya 1 jadi normal kayak gini. Yang oranye variannya 5 jadi variasinya besar sehingga dia landai, atau istilahnya tadi apa, pelatih kurtik ya, pelatih kurtik. Yang ini meso kurtik, yang ini lepto kurtik ya. Kemudian ada yang hijau. Yang hijau ini nilai min-nya minus 2 jadi geser ke kiri. Nah, ini gambaran dari fungsi kepadatan probabilitas ya dengan fungsinya ini. Oke. Baik, di sini adalah contoh kita menggunakan fungsi ini ya, fungsi PDF ya, probability density function, fungsi kepadatan probabilitas, untuk menghasilkan bagaimana sih kurva normal itu. Oke, sebagai contoh di sini kita punya data usia ya. Kita pindah ke Excel dulu seperti ini ya, rasio 20 sampai 50, kemudian kita cari mean, median, dan modusnya serta simpangan baku atau SD. Di sini mean kita pakai fungsi average ya, average seperti ini. Kemudian median kita pakai fungsi median seperti ini. Modus kita pakai fungsi mode dot mode ya. Kemudian untuk simpangan baku kita pakai fungsi stdef.p ya, stdef.p seperti ini. Oke, setelah data-data ini kita peroleh, kemudian kita masukkan ya fungsi PDF-nya, probability density function-nya, fungsi kepadatan atau kerapatan ini ya, probabilitas. Oke, kita lihat di sini rumusnya 1 per sigma akar 2pi dikali e ini bilangan natural ya, pangkat min setengah dalam kurung kuadrat x min mu per sigma, dimana mu di sini adalah nilai mean dan sigma di sini adalah nilai dari simpangan baku, dan pi ini adalah pi ya, konstanta pi. Kita masukkan di sini, bisa kita lihat dan ini ya eksponen, ini berarti yang e ya, e pangkat ya, dalam kurung min 0,5 atau setengah dikali F3. F3 ini berarti ini ya data kita X, ini min mu-nya mana, mu-nya nilai ini ya, dari nilai rata-rata atau mean, kemudian dibagi simpangan baku F21 berarti di sini ya, pangkat 2 dibagi sigma
ini ya, F21 posisi di sini, posisi selnya, dikali SQRT atau akar dari 2 kali P. Kemudian kita enter ya, jadi seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke sini, sehingga ini kita menghasilkan pasangan data. Oke, berikutnya kita plot ya, plot dari data ini menjadi dengan cara insert ya, masukkan, kemudian chart, pilih yang scatter ya. Nah, jadi kita peroleh, nah ini seperti ini ya, bentuk kurva normalnya dari data ini. Berikutnya adalah distribusi normal standar ya. Apa sih distribusi normal standar? Apa bedanya dengan distribusi normal yang biasa? Jadi distribusi normal standar itu distribusi normal dengan rata atau mu-nya sama dengan 0. Jadi ratanya sama dengan 0. Dan simpangan bakunya itu atau sigmanya sama dengan 1. Maka disebut dengan distribusi normal standar. Jadi dari fungsi distribusi normal yang umum ya, yang ini, dengan memasukkan nilai mu sama dengan 0 dan nilai sigma sama dengan 1, maka diperoleh fungsi ini ya, fx sama dengan 1 per akar 2pi e pangkat min setengah x kuadrat ya. Jadi diperoleh, ini namanya fungsi distribusi normal standar. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau fungsi distribusi normal standar bentuknya akan seperti ini ya. Jadi ini nilai rata-ratanya, min yang di tengah ini adalah 0. Ini 0. Oke. Angka plus 1, plus 2, plus 3 ya. Kemudian minus 1, minus 2, minus 3 ini menunjukkan simpangan baku ya, atau menunjukkan standar deviasi. Plus 1 berarti 1 standar deviasi dari rata-rata. Kalau plus 2 berarti 2 kali standar deviasi atau simpangan baku dari rata-rata. Plus 3 menunjukkan plus atau min 3 ya, itu menunjukkan 3 kali simpangan baku dari rata-rata. Kalau dilihat dari banyaknya nilai di bawah kurva ya, bahwa pada simpangan baku plus minus 1 ya, jadi plus minus 1 di sini, dari sini sampai sini, itu jumlah nilainya yang tercakup adalah 68% ya. Pada kurva dengan standar deviasi plus minus 2 dari sini sampai sini, itu jumlah data yang tercakup adalah 95% ya. Sedangkan pada standar deviasi plus minus 3 dari sini sampai sini, itu data yang tercakup adalah 99,7%. Jadi data yang tercakup pada luasan kurva pada simpangan baku plus minus 3 itu adalah 99,7%. Jadinya semakin standar deviasinya semakin banyak, semakin besar, itu jumlah data atau nilai-nilai yang tercakup itu semakin besar. Oke. Nah, ini bentuk kurvanya juga sama ya dengan yang sebelah kanan sini. Bisa kita lihat, dapat ditunjukkan bahwa sekitar 68% luas di bawah kurva distribusi normal standar itu berada di antara SD plus 1 dan min 1. Jadi simpangan baku plus 1 dan min 1. Jadi di antara sini ya, ini dengan ini, itu nilai-nilainya sebanyak 68% itu terletak di antara simpangan baku min 1 dan plus 1. Nah, sedangkan pada simpangan baku plus 2 ya dan min 2, nah ini ya, ini mendekati ya, min 2 dan plus 2, itu jumlah data yang tercakup ya pada area ini itu sekitar 95%. Nah, sedangkan pada SD plus 2,5 sampai minus 2,5 ya, di sini sampai di sini,
itu data yang tercakup sekitar 99%. Jadi seperti itu. Jadi kita dapat mengambil distribusi normal apapun dan mengubahnya menjadi distribusi normal standar, yaitu Z-score, dengan cara yang mudah ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri yang warna hijau di sini ya, yang warna hijau di sini, ini adalah distribusi normal. Kemudian yang sebelah kanannya gambar 2 saya tandai, inilah gambar distribusi normal standar. Jadi kalau kurva distribusi normal standar ini kita lihat di sumbu X-nya, jadi min-nya menjadi 0 ya. Kemudian plus 1, ada plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Ini menunjukkan jarak simpangan baku dari min. Minus 1 berarti 1 kali simpangan baku jaraknya dari ke kiri min ya. Kalau minus 3 berarti jaraknya ke kiri adalah 3 kali simpangan baku. Plus 3 menunjukkan bahwa jaraknya adalah 3 kali simpangan baku ke arah kanan, positif. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita merubah dari distribusi normal menuju distribusi normal yang standar? Ialah dengan cara menggunakan rumus Z atau Z-score. Ya, secara teknis Z-score itu adalah jumlah standar deviasi dari nilai rata-rata atau mean populasi. Apa sih standar deviasi? Standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran seberapa banyak angka tersebar ya. Jadi itu simpangan baku atau standard deviation. Bisa disingkat dengan SD atau SB. Jadi sama aja, simbolnya sigma. Oke. Jadi ini rumusnya ya, rumus Z-score-nya. Z sama dengan X min mu dibagi sigma ya, dengan X adalah nilai yang akan distandarisasi, mu adalah mean, sigma adalah standar deviasi atau simpangan baku. Baik, di sini ada contoh data yang mana data ini kita akan ubah ke Z-score. Data dari survei daily travel time dalam menit ya. Daily travel time ini mungkin ya waktu jalan kaki ya dalam satu hari atau bagaimana. Data ini belum diurutkan ya, ada 26 menit, 65 menit, 34 menit ya. Dengan nilai min-nya 38,8 menit. Dan simpangan bakunya atau standar deviasinya 11,4 menit. Kemudian kita konversi menjadi Z-score. Misalkan 26 kita ubah menjadi Z-score, 33 kita ubah menjadi Z-score, dan seterusnya. Kita ingat-ingat kembali rumus Z-score-nya adalah Z sama dengan X min mu dibagi dengan simpangan bakunya ya. Jadi sini yang 26 dikurangi 38,8 dibagi 11,4 diperoleh Z-score-nya minus 1,12. Kemudian 33, 65 juga gitu diperoleh hasilnya untuk 33 minus 0,51 dan 65 plus 2,3. Sehingga dari sini kita bisa lihat grafik atau kurvanya ya seperti ini. Kalau kita jadikan kurva distribusi normal standar ya, jadinya seperti ini. Baik, berikut adalah distribusi normal standar ya, dengan persentase setiap kelipatan dari setengah standar deviasi ya. Dan juga ada persentase kumulatifnya. Jadi kalau kita lihat di sini simpangan bakunya ini kelipatan kelipatan setengah atau kelipatan 0,5 dari min 4, min 3,5 sampai dengan sini yang positif 3,5 dan 4 tuh kelipatan dari setengah. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari persen kumulatifnya ya. Ya, ini juga ada persen kumulatifnya di sebelah bawah sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa persen kumulatifnya ini untuk masing-masing memang beda-beda ya. Jadi tidak simetris. Misalkan setiap jarak setengah standar deviasi ini
persen kumulatifnya sama karena bentuknya kurva, jadi tidak sama. Di sini semakin melebar. Nah, di sini juga semakin melebar. Di sini semakin rapat, ya kan? Ya, karena bentuknya merupakan kurva. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya digunakan untuk contoh data berikut ya. Di sini. Oke, misalkan kalian ikut ujian ya. Kemudian menambahkan nilai yang mana nilainya itu terletak pada setengah dari standar deviasi di atas rata-rata. Berarti di kanannya ya. Misalkan di sini rata-ratanya nilaimu ini ada di kanan atau 0,5 simpangan baku. Ya, 0,5 simpangan baku. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak orang yang nilainya di bawahmu? Nah, caranya kita lihat dari persentase kumulatifnya. Oke, kita lihat di antara 0 ke 0,5 ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah luasannya 19,1% atau persentase kumulatifnya 19,1%. Nah, ini ya 19,1%, sedangkan di bawah 0 ya, less than 0, itu persen kumulatifnya ada 50%. Jadi dari sini ke kiri sini itu persentase kumulatifnya adalah 50%. Sehingga totalnya kita jumlah menjadi 50% ditambah 19,1% menjadi 69,1%. Dengan demikian secara teori ya, ini secara teori 69,1% dari total populasi atau dari total yang ikut ujian itu nilainya di bawah nilaimu. Nah, ini contohnya seperti itu. Di sini ada beberapa contoh soal ya, yang mana kita akan menggunakan Z-score ya untuk memecahkan soal tersebut. Oke, soal yang pertama ini cukup mudah. Hitunglah nilai Z dari setiap X berikut ini. Jadi ada data X, data rata-rata mean ya, mu, kemudian simpangan baku atau sigma. Coba kita kerjakan yang nomor 1A ya. Di sini kita kerjakan nomor 1A. X-nya 40, mu-nya 30, sigmanya 5. Kita tuliskan dulu rumusnya, Z sama dengan X min mu per sigma ya. Sehingga X-nya 40, kemudian rata-ratanya 30 dibagi 5. 40 kurang 30 sama dengan 10 dibagi 5. Maka nilai Z-score-nya adalah 2. Jadi seperti ini. Baik, soal berikutnya yaitu nomor 2. Suatu batch berisi 5.000 tablet telah diproduksi dan konsentrasi bahan aktifnya diukur di semua tablet. Jadi diperoleh rata batchnya, kandungan dalam batchnya itu 200 plus minus 10 mg. Di sini plus minus 10 mg adalah simpangan baku ya. Dan distribusi konsentrasi bahan aktif terdistribusi secara normal. Hitung proporsi atau persentase batch yang mengandung bahan aktif kurang atau sama dengan dari 180 mg. Oke. Nah, ini adalah ya bentuk kurva ya, distribusi normalnya. Ya, ini masih datanya data asli ya, 200, 210, 200. Di sini adalah mean-nya ya, nilai mean-nya. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa proporsi atau persentase batch yang mengandung bahan aktif kurang dari 180 mg. Nanti kita lihat di sini, ini berapakah yang kurang persentasenya, berapa persentasenya yang kurang dari 180 mg. Jadi gambarnya yang diarsir ini ya, di sebelah kiri. Oke, langkah pertama adalah kita transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar dengan mu nya 0 dengan
dan simpangan bakunya plus minus 1. Ya, kita masukkan aja ya, kita ubah menjadi set score. Z sama dengan 180 kurangi 200 per 10 min 2, lanjut 190 min 200 per 10 min 1, dan seterusnya ya, sehingga diperoleh bentuk nanti seperti ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini sudah merupakan Z score ya. Ini Z score nya dari min 3 sampai ke plus 3. Nah, ini merupakan transformasi Z score dari distribusi normal konsentrasi obat per tablet dalam satu batch tablet. Oke, langkah berikutnya kita mengukur ya proporsi batch yang mengandung bahan aktif kurang sama dengan 180 mg, yang mana nilai Z score-nya adalah minus 2. Jadi di sini, nah, minus 2. Berapakah persentase atau proporsinya? Kita lihat di tabel distribusi Z, diperoleh persentasenya adalah 0,028 atau setara dengan 2,28%. Nah, ini 0,0228 dikali 100% dulu. Nah, nanti akan menjadi 2,28%. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca tabel distribusi Z-nya? Kita ingat-ingat dulu ya. Z-nya adalah min 2. Baik, di sini adalah tabel distribusi normal standar ya. Untuk yang kiri ini untuk nilai Z-nya negatif, dan yang sebelah kanan untuk nilai yang Z-nya positif. Oke, sedangkan kita ingin mencari untuk nilai Z sama dengan min 2. Nah, berapakah nilai persentasenya atau nilai probabilitasnya? Karena ini cukup kecil, kita zoom terlebih dahulu supaya besar. Oke, jadi seperti ini. Kita lihat di kolom yang pertama, ini adalah nilai Z untuk min 2 ya. Untuk min 2 kita cari di sini. Oke, di sini adalah min 2. Seperti ini. Sehingga diperoleh nilai persentasenya adalah 0,0228 atau setara dengan 2,28%. Sehingga untuk Z min 2 itu nilai persentasenya adalah 2,28%. Jadi kesimpulannya, persentase kandungan obat di bawah atau kurang sama dengan 180 mg itu sebesar 2,28%. Jadi seperti itu. Soal nomor 3. Konsentrasi suatu ion dalam plasma manusia adalah 150 plus minus 7 milimol per liter ya, pada subjek yang sehat. Hitunglah proporsi populasi yang memiliki konsentrasi ion plasma lebih dari 159 milimol per liter. Nah, di sini bentuk kurvanya seperti ini ya gambarannya. Kita ingin mencari berapa persen proporsi dari populasi yang memiliki konsentrasi ion plasma lebih atau sama dengan dari 159 mmol per liter. Jadi yang diarsir ini yang kita cari persentasenya berapa. Oke. Langkah pertama adalah kita mencari nilai Z score dari 159 ini ya. Ya, kita mau tulis Z sama dengan X min mu per sigma, dimana X yang kita cari ada 159. Nah, dengan rata-ratanya 150 per nilai sigmanya adalah 7. Sehingga kita peroleh di sini ini 9 per 7, ini sama dengan 1,286. Oke, jadi nilai Z-nya adalah plus 1,286. Kita cari berapakah persen proporsi ya yang ada di arsiran ini yang lebih dari 159 milimol per liter. Kita lihat pada tabel.
Baik, di sini sudah ada tabel ya, karena nilai Z-nya positif, ya nilai Z-nya positif, yaitu Z sama dengan 1,286, maka kita menggunakan grafik yang sebelah kanan ya. Kita melakukan grafik yang sebelah kanan. Jadi yang nilai Z-nya positif. Oke, sekarang kita zoom. Ya, jadi seperti ini. Kita highlight dulu ya nilai Z-nya. Yang pertama adalah 1,286. Kita cari 1,2 dulu. Ya, di sini kita cari yang 1,2. Oke ya. Di sini ketemu ya. 1,2. Kemudian belakangnya 8. Kita geser ke kanan, cari yang 8. Jadi ini 1,28, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Yang ini dari baris ini ke kanan ya. Oke, ketemu 0,8997. Kemudian di belakangnya 8 ini adalah 6, maka ini bisa kita bulatkan menjadi adalah 1,29. Ini pembulatan ya, sehingga yang kita ambil adalah nilai pembulatannya di sini, jadi 0,905. Jadi 0,905 ini adalah persentase sesuai gambar seperti ini ya. Jadi kalau kita arsir seperti ini, 0,905 itu untuk arsiran yang sebelah sini ya. Ini nilainya adalah 0,9015. Nah, sedangkan yang kita cari adalah yang sebelah sini, lebih dari Z 1,28. Ini kan batasnya 1,286 atau di belakang 1,29. Yang kita cari adalah yang lebih dari 1,29 atau yang ini, yang arsir biru. Nah, ini berapa luas arsirannya atau luas persentasenya, sehingga kita bisa cari dengan cara 1 dikurangi 0,9015 sama dengan adalah 0,0985, atau kalau jadikan persen menjadi 9,85% ya. Dari populasi itu mempunyai konsentrasi ion plasma sebesar 159 mmol per liter atau lebih. Jadi 9,85% dari populasi itu mempunyai konsentrasi ion plasma lebih dari 159 mmol per liter. Jadi seperti itu. Oke, demikianlah akhir dari pembahasan mengenai distribusi normal ya. Harapannya kalian nggak bingung lagi tentang distribusi normal itu apa. Ya, kalau ada yang masih bingung tentang distribusi normal, ya silakan ya tanya-tanya di kolom komentar. Nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.